Sebelum mulai, luangkan 1 detik waktu kalian untuk klik tombol subscribe channel Repri karena akan ada video pengetahuan dan hiburan menarik yang rutin Repri upload buat kalian. So, let's start it! Setelah unboxing Oppo F5, kesempatan kali ini Repri bakal review Oppo F5-nya buat teman-teman yang penasaran banget dengan smartphone bezel-less andalan Oppo di tahun ini. Sebelumnya Repri tidak dibayar oleh Oppo untuk berkata baik tentang Oppo F5 ini, semua berdasarkan opiniku. Untuk yang penasaran dengan spesifikasi lebih lengkap, video unboxing, dan video alasan membeli Oppo F5, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Saat memegang Oppo F5, ya kental banget rasanya seperti saat memegang Oppo pendahulunya, seperti seri F3 dan F3 Plus. Menurut Repri, desain bodinya dan bahan metalnya serupa dengan Oppo kebanyakan. Namun bedanya, untuk tipe F5 ini menyuguhkan full view display yang dengan kata lain, layarnya lebih lebar, hampir memenuhi bagian depannya, seperti tren Samsung S8, iPhone X, dan Vivo V7 Plus. Dengan dimensi 156,5 x 76 dan 7,5 mm, beratnya sekitar 152 gram, bodi Oppo F5 terasa tipis digenggam. Dengan sudut dan sisi melengkung seperti iPhone membuat memegang Oppo F5 terasa natural. Senatural memegang iPhone 8 bahkan iPhone 10. Namun menurut Repri secara pribadi sedikit mengganggu di bagian depan layarnya. Ada sedikit menyembul, nggak menyatu dengan lengkungan bodinya. Tapi overall untuk desain cukup menarik dan terasa nyaman digenggam. Apalagi dengan full view display-nya yang disuguhkan oleh Oppo F5 ini. Dengan layar LTPS IPS LCD kompetitif touchscreen 16 juta warna selebar 6 inci dengan resolusi 1080 x 2160 pixel dengan kerapatannya 402 ppi, walaupun menurut Repri belum menyamai Samsung S8, tetapi menurut Repri pribadi ya, menatap layar Oppo ini sudah nyaman sekali di mata untuk browsing, chatting, menonton film, bahkan bermain game. Apalagi layar full view-nya yang bakal bikin mata kita puas memandang dan kantong nggak sesak, karena rasio layarnya yang besar hampir menyamai ukuran HP-nya. OS yang digunakan ini Android 7.1 Nougat. Dan chipsetnya MediaTek Helio P23, CPU octa-core 2,5 GHz, Cortex A53, GPU-nya Mali G71MP. Spesifikasi ini sudah dibilang gahar, walaupun bukan prosesor ternama kelas atas seperti Snapdragon 835 octa-core, Adreno 540 milik Xiaomi Mi 6 dan Samsung S8. Tetapi Oppo yakin prosesor MediaTek yang mereka pakai di Oppo F5 bisa menyamai kinerja smartphone kelas atas Android raja spesifikasi seperti Xiaomi dan Samsung. Untuk masalah AI ini terus terang ya Repri kurang mengerti. Apa fungsi dan bisa dilihat dari mana ini AI? Yang Repri tahu mungkin bisa mendeteksi wajah pria atau wanita. Dan selebihnya nggak tahu. Jadi Repri tanya ke promotor Oppo di kota aku ya. Mereka nggak tahu. Dan aku minta promotor-promotor tersebut untuk tanya ke trainer mereka. Dan kayaknya trainer mereka juga nggak tahu. Repri jadi bingung. Mungkin kalian yang paham masalah AI Oppo F5 ini, mohon deh komen di bawah apa sih fungsinya dan bisa dilihat dari mana. Fitur membelah layar menjadi 2. Fitur yang dulu hanya bisa dinikmati oleh orang pengguna Samsung kelas atas dan Apple iPad, sekarang bisa dirasakan oleh pengguna Oppo juga. Bahkan Android lainnya. Dengan mengaktifkan fitur ini, kita bisa membuka 2 aplikasi secara langsung. Dengan cara membuka aplikasi yang support fitur ini dan kemudian menekan beberapa detik tombol multitasking, maka recent apps yang support untuk fitur ini bisa dijalankan di layar bagian bawahnya atau mungkin bagian sampingnya. Jika terlalu lama memandang layar HP, mungkin mata kita akan terasa lelah. Karena alasan ini, Oppo mengeluarkan fitur serupa seperti mode baca iPhone dan Xiaomi yang bisa membuat layar Oppo menjadi menguning tetapi menjadi lebih nyaman di mata. Serupa seperti fitur mode malamnya iPhone yang membuat layar Oppo F5 bisa menjadi gelap seolah-olah kayak foto negatif tetapi tulisannya menjadi terang. Dengan hadirnya fitur Kit Space, kita bisa mengelompokkan aplikasi apa saja yang bisa diakses oleh anak-anak. Apalagi pada saat anak kita merengek ingin minjam Oppo F5 kita. Tinggal aktifkan fitur ini, maka anak-anak yang memainkan HP kita tidak akan bisa membuka aplikasi yang menurut kita tidak layak buat mereka mainkan.
Kamera belakang 16 megapiksel dengan aperture 1,8, face detection, autofocus, LED flash, fitur geotagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, merekam videonya bisa sampai 1080 frame 30 frame per second ya, dan kamera selfie-nya 20 megapiksel dengan bukaan lensa 2.0. Untuk fitur kameranya Repri rasa sama seperti Oppo tipe-tipe sebelumnya, seperti panorama, foto biasa, mode beauty, video recording, efek bokeh atau blur. Namun untuk fitur AI Smart Beauty yang sudah Repri jelaskan di awal, Repri belum paham sama sekali. Untuk hasil foto selfie, Oppo F5 tidak bisa dianggap remeh dan mungkin bisa dibilang bisa menandingi bahkan melebihi kualitas kamera selfie iPhone, Samsung S8, dan Xiaomi Mi 6. Tapi untuk kamera belakang, Repri rasa kamera Oppo F5 bisa dibilang sangat amat standar, tidak ada spesialnya. Dan Repri rasa masih belum bisa menyamai kualitas iPhone, Samsung S8, dan Xiaomi Mi 6. Ya, karena Repri seorang YouTuber, pasti ada kemungkinan jika kameraku ketinggalan dan HP bisa jadi alat darurat untuk melakukan vlog. Dan mungkin kalian juga vlogger-vlogger pemula bisa juga menggunakan kamera HP untuk buat vlog atau mungkin konten YouTube kalian. Jadi Repri bakal beri hasil video recording Oppo F5. Untuk video kamera depan hasilnya bagus banget, terang, cerah, walaupun terkesan over brightness ya guys. Jadi objek belakang kita terlihat over putih dan terlihat silau. Namun untuk recording kamera belakang, nggak tahu ya, entah mata Repri yang minus atau gimana. Hasilnya kadang gelap, kadang terang, sangat amat nggak stabil dynamic range-nya. Belum lagi ada goncangannya sangat jelas, terlihat jelas. Mungkin karena tidak ada optical image stabilization yang dimiliki banyak HP harga serupa ya. Bagaimana menurut kalian video recordingnya? Mungkin karena Repri kebiasaan menggunakan kamera HP Xiaomi, tipe Mi, dan iPhone. Jadi Repri merasa kurang aja melihat kamera Oppo F5 ini. Tapi wajar guys, menurut Repri, poin utama Oppo hanya menjual hasil foto selfie. Bukan jual video recording atau mungkin hasil kamera belakang seperti HP flagship yang sempurna di semua sektor kamera. Semua berdasarkan opiniku, terserah kalian mau setuju atau tidak, itu hak kalian. Repri tak dibayar oleh brand HP manapun. Pilihlah smartphone dengan bijak berdasarkan kebutuhan kalian. Untuk video unboxing dan video alasan memilih dan tidak memilih Oppo F5, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Sekian dari Repri, salam. Everything you're fighting for.